Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Wali Kota Serang, Safrudin, dan Wakil Wali Kota Serang, Subadri Usuluddin, sebentar lagi akan selesai masa jabatannya pada 5 Desember 2023 mendatang. Namun, Subadri Usuluddin telah lebih dulu berakhir masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Serang. Nah, saat ini DPRD Kota Serang sedang mempertimbangkan siapa yang nanti akan menggantikan kursi Wali Kota Serang atau diisi oleh penjabat atau PJ Wali Kota Serang. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 3 November 2023. DPRD Kota Serang saat ini sudah memunculkan 3 nama calon PJ Wali Kota Serang yang nantinya akan dipertimbangkan dulu, kemudian setelah itu diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. 3 nama tersebut ada Sekda Kota Serang, Nanang Saifuddin, Sekwan Kota Serang, Ahmad Nuri, dan Sekwan DPRD Provinsi Banten, Deden Apriandi. Untuk membahas yang lebih lanjut, siapa kira-kira dari 3 nama ini yang berpotensi bakal jadi PJ Wali Kota Serang di pemerintahan Kota Serang ini? Saat ini sudah duduk bersama saya, Redaktur Pelaksana Harian Umum Kabar Banten, Bapak Hakiki Yasin. Selamat sore Pak Kiki. Selamat sore. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat selalu, amin. Mudah-mudahan Sobat Kabar Banten juga sehat semua ya Pak? Semua. Sebelumnya saya juga mau ngucapin ini Pak, selamat ulang tahun buat Kabar Banten yang ke-23 tahun. Hari ini saya pakai kaos istimewa ini Pak. Ya. Koran kebanggaan. Koran kebanggaan Banten yang selalu jadi referensi Pak. Mantap. Nah, oke, Pak Kiki, saat ini Kota Serang sedang diramaikan dengan pemberitaan calon PJ Wali Kota Serang. Ini udah banyak nih Pak, banyak yang muncul. Terakhir kemarin itu ada 3 nama Pak, yang semuanya itu merupakan pejabat di pemerintahan Kota Serang. Ada Pak Nanang, Sekda Kota Serang, ada Pak Sekwan, Ahmad Nuri, kemudian ada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Pak Nofri Yadi Eka Putra. Nah, kemudian muncul kembali 2 nama pejabat yang katanya bakal jadi calon PJ juga nih Pak. Itu dari Provinsi Banten. Ada Pak Deden Apriandi sama Pak Gunawan Wisminto. Nah, dari kacamata Bapak nih Pak, sekarang kan sudah muncul 3 nih yang sudah rencananya bakal ditetapkan segera nih Pak. 3 nama ini. Itu menurut pandangan dari Bapak nih Pak, dari 3 nama ini yang paling berpotensi gitu. Ya, gini ya. Gimana, Pak? Ya, emang tahun politik ya, selalu hangat ini, selalu hangat kalau betul. Dan Kabar Banten juga beberapa hari menyoroti. Setelah Lebak ya, itu juga Tangerang lebih dulu. Sekarang Kota Serang. Apalagi Kota Serang, wakilnya juga Subadri Usuluddin mundur sudah mundur lebih dulu. Karena maju menjadi calon legislatif di DPR RI. Sudah membidik Senayan ini, kursi Senayan. Lebih luas Pak jangkauannya Pak. Yang lebih ini lagi mungkin menyusul wali kotanya akan berakhir jabatannya 5 Desember 5 Desember nanti Pak. Tinggal 1 bulan lagi. Ya, DPRD sudah mulai mempersiapkan. Kabarnya juga udah menggodok ya siapa yang sudah menyiapkan, siapa yang akan mengganti. Karena ada kekosongan ya, setelah Pak Safrudin ini selesai ada kekosongan pemerintahan, kan nggak boleh ada kekosongan. Harus diisi dengan definitif. Betul, saya dapat kabar terakhir, Kabar Banten juga memberitakan terakhir itu ada 3 nama sudah mengerucut. DPRD ini sudah mengantongi 3 nama. Mulai dari Nanang Saifuddin Sekda Kota Serang, terus Ahmad Nuri, Sekretaris DPRD Sekwan, dan yang terakhir muncul nama Deden Apriandi, pejabat Pemprov Banten. Deden Apriandi, kayaknya melirik juga nih DPR ini. Iya betul siapa Pak. Deden nih? Ya, dia sebenarnya
orang lama ya, pejabat senior lah di Banten mah, sudah malang melintang gitu kan. Pengalamannya sudah cukup banyak. Betul. Ketiga orang ini sepertinya memenuhi syarat ya sebenarnya ya. DPRD juga nggak sembarangan ya menilai orang. Sudah melihat siapa Deden, siapa Nanang, siapa Nuri. Udah sangat selektif. Karena mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 11 untuk jabatan, untuk penjabat wali kota itu, kepala daerah, wali kota atau bupati itu minimal jabatan ininya JPTP ya, jabatan pimpinan tinggi Pratama. Ya, jadi baik golongan 2A atau 2B. Ketiga figur ini sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat ya, Pak? Cuma begini, kan usulannya tidak cuma DPRD. Iya, tidak hanya di DPRD Kota Serang. Pemprov juga mengusulkan. Betul. Mungkin kan. Tidak juga Pemprov. Kemendagri juga punya calon lain. Punya kewenangan untuk mengusulkan calon. Kalau saya serap aspirasi ya, keinginan masyarakat, tentu ya termasuk saya harap masyarakat warga Kota Serang tentu mengidolakan putra daerah ya. Kalaupun bukan putra daerah, paling tidak yang pas itu orang yang mengetahui tentang wilayah. Karena Serang itu ibu kota provinsi Banten, masyarakatnya punya karakteristik yang berbeda, keras, berbeda-beda, tapi keras dan bersahaja sebenarnya kan itu kan. Ini sebenarnya apa ya, kalau pejabatnya tidak memahami, tidak mengetahui wilayahnya kan kayaknya nanti akan repot lah. Jadi kalau saya serap aspirasi, saya dengar dari pendapat tokoh masyarakat yang ada di Kota Serang, sangat menghendaki pejabat yang merupakan putra daerah sendiri ya, Pak. Tapi terkadang, bukan terkadang, seringnya kayak begini, yang diusulkan daerah, yang muncul Kementerian Dalam Negeri. Ya udah aja, nggak usah usul. Nggak usah ada usulan kalau gitu ya, Pak ya. Pemerintah provinsi, pemerintah Kota Serang, Tangerang, usulkan Deden, usulkan yang muncul dari Kemendagri. Dan di pejabat baru yang belum tahu wilayah kan mereka harus beradaptasi lagi. Harus beradaptasi dari nol. Sedangkan masa kerja relatif singkat, hanya sekedar penjabat 1 tahun atau ya 1 tahun lah kan gitu kan. Ya kapan bekerjanya? Tapi kalau yang siap pakai lah, maksud saya yang udah tahu nih program-program pemerintah Kota Serang seperti apa, kemudian kondisi wilayah Kota Serang seperti apa, dan karakteristik dari warga masyarakat Kota Serang seperti apa. Jadi mereka bisa menjalankan dan bisa mempertanggungjawabkan ya, Pak ya. Ini DPRD sangat jeli melihat orang. Sebenarnya 3 sosok ini udah tepat kalau menurut sudah sangat layak ya, Pak. Layak lah. Deden itu kan udah bukan pejabat baru, udah malang melintang, sudah jadi melintang itu di pemerintahan dan asli putra daerah, anak tokoh di sininya. Punyalah dia, punya kemampuan dan tahu, paham. Hampir seluruh masyarakat Kota Serang tahulah siapa Deden. Begitu juga Nanang tahu. Karena dia berangkat jadi karirnya itu kan dari kepala desa, dari lurah, camat. Nuri juga sama. Berorganisatoris ini Nuri ini kan apal karakteristik masyarakat, paham tentang lingkungan, tentang wilayah, apalagi udah dari camat juga Pak, camat Curug dan camat kecamatan udahlah artinya Kasumen. Jadi tapi dia orang bergaul, orang tahulah kondisi lingkungan. Nah maksud saya kalau orang-orang yang memang menguasai wilayahnya pasti akan tahu permasalahan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Langkah-langkahnya mungkin kan berdasarkan kondisi lingkungan. Kalau tidak itu kan, sekarang kan yang diharapkan masyarakat kan pembangunan yang pro rakyat. Berarti kan harus diserap juga keinginan masyarakatnya gitu, Rizky.
Betul. Kemarin juga Pak Ketua Dewan Kota Serang Pak Budi Rustandi, itu kenapa tidak terburu-buru segera menetapkan dan mengusulkan langsung ke Kemendagri, karena dia ingin melihat Pak dari 3 pejabat atau dari beberapa nama yang sebelumnya diajukan oleh fraksi-fraksi itu siapa ya pejabat yang memang mumpuni dan layak cocok untuk menempati kursi wali kota ini Pak. Jadi sama dia dipertimbangkan lagi, digodok lagi. Apakah nanti 3 nama ini jangan sampai ketika nanti mereka duduk di antara 3 ini, kemudian program-program di Kota Serang tidak berjalan. Jadi dia mengatakan tidak ingin asal memilih dan terburu-buru begitu. Betul, Pak Budi sangat teliti ya, nggak mau terburu-buru. Dia sangat selektif melihat figur atau sosok orang yang akan nanti menggantikan posisi Safruddin setelah lengser. Jangan sampai nanti ketimpangan gitu kan, ada kekosongan, pejabat baru, terjadi ketimpangan. Ini sangat singkat. Kalau tidak langsung jalan, jadi pejabat yang akan masuk nanti mungkin Pak Budi harapannya yang langsung jalan lah, yang mengerti tentang wilayah. Makanya sangat saya melihatnya Pak Budi dari beberapa pemberitaan ya yang muncul, Pak Budi sangat selektif, sangat teliti, nggak mau memajukan sembarangan. Jangan-jangan salah pilih, yang bisa jadi korban kan masyarakat Kota Serang. Yang juga masyarakat nanti Pak. Pelayanan ini tidak berjalan dan program pembangunannya pun nanti bisa tidak maksimal ya. Betul. Itu secara politik juga mungkin Pak Budi kan senior lah, paham dia udah. Kemarin juga dia berpesan Pak, kalau misalnya nanti Kementerian Dalam Negeri ini akan mengusulkan juga atau menunjuk PJ Wali Kota Serang, dia berpesan harus putra daerah Pak, harus lokal. Soalnya mereka udah tahu kondisi Kota Serang seperti apa gitu. Jadi selain tahu kondisi Kota Serang, pejabat ini juga harus bisa menjalin sinergi atau kolaborasi bersama para OPD lainnya. Gitu. Jadi harus sejalan tuh Pak. Betul, karena itu justru Pak Budi tadi itu nggak mau terburu-buru. Iya, tidak hanya itu, juga harus jalan, harus langsung sinkron kan dengan pejabat-pejabat di bawahnya. Kalau adaptasi dulu ya tadi itu pejabat juga kan harus, waktunya sangat singkat, cuma 1 tahun. 1 tahun. Kapan melangkah gitu kan? Makanya itu Pak Budi saya salut lah itu kan dengan kehati-hatiannya, dia memilih tidak sembarangan, meskipun untuk jabatan yang memenuhi syarat itu sangat minim ya. Ya makanya di 3 itu saya melihatnya cocok lah. Harus ada yang jadi di salah satu nih Pak. Ya, keharapannya begitu. Saya bukan harapan Pak Budi juga. Ini juga kan mengalir dari fraksi-fraksi juga dari anggota. Mungkin harapan DPRD Pak Budi kan atas nama lembaga juga mungkin sudah menyerap, sudah digodok matang dengan DPRD. DPRD kan representasi dari masyarakat. Mungkin itu yang sama seperti Pak Hasan Basri Pak, Wakil Ketua DPRD. Dia memposisikan dirinya sebagai warga Kota Serang yang menginginkan PJ Wali Kota Serang itu yang paham dan mengerti kultur dari Kota Serang itu sendiri. Jadi dia juga berharap nanti kepada Kemendagri nanti, kalaupun nanti ada PJ yang lain tidak dari warga lokal, tapi setidaknya dia harus mengetahui dulu kondisi Kota Serang seperti apa. Tapi harapan besarnya itu tentunya pejabat di Kota Serang itu sendiri. Makanya Pak Wakil dan Pak Hasan Basri itu ya jelas lah, mungkin itu kan representasi dari keinginan masyarakat yang mengerti kultur, karakteristik masyarakat dengan kondisi wilayahnya, supaya jadi langkah-langkah dan programnya tepat sasaran gitu kan. Jangan sampai salah langkah hanya 1 tahun menimbulkan masalah kan gitu. Dan justru malah program yang ada tidak berjalan Pak. Bukan hanya kredibel ya, mungkin juga DPRD melihatnya pejabat yang bersih juga kan, supaya tidak nanti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Sudah jelas lah DPRD. Saya sangat melihatnya bener, udah pas gitu kan. Tapi ternyata nggak cuma dari Dewan Pak, dari para tokoh, ada tokoh pendiri Kota Serang dan Provinsi Banten, Pak Haji Embai dan Pak Kiai Matin Sarkowi juga sama Pak, menginginkan kalau nanti PJ Wali Kota itu berasal dari daerah itu sendiri.
Ya intinya sih khususnya ya mungkin di Kota Serang gitu. Cuma sayangnya keputusan tuh bukan pada di tangan beliau ya. Nanti di Kemendagri. Jangan-jangan ya seperti yang lain lagi. Iya, sama seperti di Tangerang dan Lebak ya, Pak. Yang muncul keinginan Kemendagri, putra daerah, pejabat daerah yang sebenarnya tahu wilayah, tahu karakter, tahu kultur lingkungan itu cuma hanya jadi penggembira, lagi-lagi jadi penggembira. Hanya meramaikan ya Pak. Menolak nggak bisa, jangan-jangan nanti ke depan seperti itu lagi. Ada presidennya udah nggak mau lah dicalon-calonkan. Jangan sampai ya itulah. Mohon ya Kemendagri juga bisa melihat gitu kan keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat itu harus dilihat dengan alasannya yang jelas. Menempatkan orang yang tidak pas, artinya tidak sesuai kemampuannya kan bisa. Makanya bisa mudah-mudahan Kemendagri mendengar aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan ya Pak. Ya, mudah-mudahan Mendagri membaca berita di Kabar Banten, melihat sorotan di Kabar Banten juga ya Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan juga nanti Kemendagri akan memutuskan siapa pejabat yang cocok, yang layak dan memadai, mumpuni, yang akan memimpin pemerintahan Kota Serang. Yang tentunya kita juga berharap kalau nanti PJ Wali Kota itu merupakan putra daerah dari Kota Serang atau di wilayah Provinsi Banten ya Pak. Betul. Mudah-mudahan aja aspirasi ini didengar ya. Kita Kabar Banten sebagai media kebanggaan Banten juga secara objektif ya melihat DPRD ini sudah begitu teliti ya mempersiapkan pejabat yang kompeten ya, yang pas dengan memenuhi syarat. Rekam jejaknya pun dilihat Pak. Udah jelas. Harus benar-benar bersih ini Pak. Kelihatan lah Deden siapa, Deden Apriandi siapa, masyarakat Serang tahu. Nanang Saifuddin siapa. Mudah-mudahan dia Ahmad Nuri itu siapa. Dia sangat dekat udah dengan masyarakat. Sehingga kalau ada hal-hal yang kurang ini mungkin cepat turun tangan kan ya. Dan mereka tahu program-programnya apa saja ya Pak ya. Udah jadi tahu, mereka tinggal berjalan kan harus berlanjut mana kekurangan dan kelebihan yang harus dilanjutkan dari wali kota yang sebelumnya bisa ditindaklanjuti dalam 1 tahun mempersiapkan wali kota yang definitif hasil pemilihan kepala daerah 2024. Jadi mudah-mudahan upaya dan usaha dari DPRD Kota Serang ini tidak sia-sia ya Pak ya? Iya betul, harus sinkron ya dengan pembangunan yang sudah berjalan. Kalau nggak sinkron kan akan terjadi tumpang tindih ya. Itu mungkin yang diharapkan DPRD Kota Serang ya sebagai representasi masyarakat ya. Sudah menyerap mungkin dari kalangan tokoh ya, buktian juga muncul dari tokoh-tokoh masyarakat juga berkeinginan Wong Serang. Iya. Wong kita Pak. Iya, kita itu ya Rizky ya Rizky itu mungkin ya tidak, tokoh juga sudah melihat ketiga orang ini. Saya belum dengar ya ada masalah relatif bersih ya di pemerintahan. Saya melihatnya itu kedua dari sisi wawasan juga kayaknya cukup, pengalaman cukup, dari kehadiran di bidang pemerintahan juga nggak kurang gitu kan. Nana Nuri, terus Ahmad Nuri, terus ya kalau soal kekurangan kelebihan masing-masing ada, tapi cenderung bagus lah kalau menurut saya ya. Syukur-syukur di antara 3 ini ada yang terpilih apa ya? Terpilih lah, disetujui Kemendagri. Jangan cuma ya tadi itu saya tahun politik ini ya, kadang-kadang kurang ada yang kurang mengenakan. Mudah-mudahan sih untuk Kota Serang diberikan yang terbaik lah. Mudah-mudahan Pak Menteri baca berita kita lah Pak. Mudah-mudahan Pak Menteri juga mempertimbangkan kembali seperti apa gitu. Apalagi Kota Serang ini kan sebagai ibu kota provinsi Banten Pak. Betul. Pak Deden mudah-mudahan atau Pak Nanang di antara 3 ini ada yang dinilai ya oleh Kemendagri. Saya berharap sih ya mungkin Kabar Banten ya berharap tidak cuma jadi penggembira ya. Diusulkan hanya diusulkan muncul yang lain untuk diramaikan, ini untuk meramaikan. Kita DPRD terbuka, tapi kadang-kadang ada yang masih tertutup menyiapkan pengantin itu kan. Tanda kutip pengantin, tanda kutip pengantin untuk itu. Tiba-tiba pas hari H namanya muncul
Ya, masyarakat nggak tahu siapa nih. Iya. Nah, tiba-tiba langkahnya juga udah. Nah itulah mudah-mudahan sih kalau ini kan tinggal jalan, melanjutkan yang telah dilaksanakan wali kota sebelumnya, menutupi segala kekurangan, memelihara yang sudah berjalan, melanjutkan kebaikan, ya, itu intinya. Mungkin itu mudah-mudahan sih bisa bersinergi dengan legislatif, antara eksekutif dan legislatif, kemudian stakeholder lainnya. Karena pemerintah daerah kan bukan Pemkot saja, untuk daerah kan DPRD juga, DPRD juga, pemerintah daerah harus punya tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Dan tentunya juga harus bisa komunikasi ya Pak ke pusat atau mungkin nanti ke lain-lainnya gitu, ke vertikal juga. Tentu gitu. Karena emang kita pemerintah daerah harus sinkron dah dengan program-program pusat ya. Jadi ya harus berjalan. Ya kali lagi lah, mudah-mudahan di antara ketiga ini direspon ya. Terpilih lah ya. Direspon lah oleh Kemendagri. Ya jangan-jangan udah sih lah untuk Kota Serang mah. Ya, dikasih toleransi lah Pak. Bukan toleransi. Objektif lah minimal ya menilainya kan. Harus objektif ya. Objektif, emang harusnya begitu. Apalagi DPRD sudah merekomendasikan gitu kan, bukan sembarangan asal pilih. Saya lihat juga perbedaan cukup lama ya. Lama mereka, Pak. Bahkan udah banyak nama yang muncul nih Pak. Iya, tapi dia udah digodok, selektif semuanya. Iya, bersih, berwibawa, kompeten lah, cukup. Mudah-mudahan yang di antara tiga ini kepilih. Berarti kita tinggal tunggu DPRD Kota Serang menyerahkan usulan nama-nama PJ Wali Kota Serang, dan mudah-mudahan juga ya mungkin sudah ditetapkan juga nih Pak ya, karena sudah dikantongi juga dengan DPRD dan sudah dimunculkan ketiga nama ini. Kapan rencananya nih? Rencananya di pekan depan Pak. Pekan depan ya? Iya, sebelum tanggal 8 November 2023. Karena 5 Desember ketika Wali Kota Serang yang sekarang selesai, harus sudah dilantik Pak. Sudah kerja, sudah mulai langsung kerja. Tidak boleh ada kekosongan. Nggak boleh. Itu aja. Mudah-mudahan kita doakan dan kita harapkan juga di antara tiga ini ada ya. Ya, supaya langsung nyambung. Terima kasih banyak nih Pak Kiki. Kita tunggu dari Kemendagri seperti apa nanti. Karena kan nanti ada usulan juga dari pemerintah Provinsi Banten ya Pak ya. Baik pemirsa Kabar Banten, tadi sudah kita obrolkan sedikit-sedikit soal PJ Wali Kota Serang. Nah, kita akan menunggu pekan depan seperti apa nanti dan kira-kira siapa yang benar-benar diusulkan dari DPRD Kota Serang ini. Meskipun tadi ada 3 nama yang sudah muncul ya. Kalau gitu nanti kita akan bahas kembali di pekan depan yang tentunya dengan tema-tema menarik lagi, atau mungkin nanti masih membahas soal PJ Wali Kota Serang ya Pak ya. Masih. Baik, terima kasih pemirsa Kabar Banten. Saya Rizky Putriananda dan Pak Hakiki Yasin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.